Ini sampai tahun selalu timbul beberapa isu-isu mengenai zakat. Pertama, apakah zakat itu mesti diterima oleh 8 golongan? Kemudian, kenapa dalam zakat, terutama orang-orang yang bermadzhab Imam Syafi'i dalam fikihnya selalu mengucapkan syahadat bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Mujaid al-Yamani. Yang ketiga, apakah boleh jual beli di dalam masjid? Itu kan seringkali yang satu tahun jadi pertanyaan, itu boleh nggak berjualan di dalam masjid? Yang keempat, apakah boleh bagian ambil ini pada sedang ada itu dijual kepada orang yang datang membawa duit aja, karena membawa barang kita berfitrah membawa duit, lalu oleh badan ambil boleh nggak dijual? Kemudian duit yang ada itu dibagi-bagi dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, kita akan membicarakan 4 pertanyaan tersebut dalam waktu yang seminimal mungkin. Dan ulun sengaja membawa ada 3 biji referensi, karena dalam dunia pesantren itu kalau yang mengajukan pendapat harus ada referensinya, ada berdasarkan 3 sila. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama perlu kita pahami bahwa dalam berfikih Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada salah satu dari 4 imam mazhab. Yang tertua Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Mayoritas masyarakat Indonesia ini bermadzhab Syafi'i karena Islam yang datang ke Indonesia, ke Nusantara ini dibawa oleh para wali songo dan orang-orang sebelumnya yang mereka ini dalam fikihnya bermadzhab Syafi'i, sehingga mayoritas orang-orang Indonesia bermadzhab Syafi'i. Turun-temurun dari zaman nenek moyang kita, subuh itu 2 rakaatnya, ada yang berkunut, ada yang ada. Nah, yang berkunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, yang ada berkunut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam masalah zakat, 4 imam mazhab ini 3 orang yang sependapat bahwa zakat, terutama zakat fitrah, itu hanya diserahkan kepada 2 golongan, fakir dan miskin. Orang fakir itu misalnya sebulan perlu 5 juta, tapi dia berbagi kulihan 1 juta aja, itu fakir. Adapun orang miskin sebulan perlu 5 juta, kulihannya 3 juta aja, artinya sama-sama ada mayu masih. Nah, itu fakir. Jadi mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam zakat fitrah itu hanya 2 orang yang berhak menerima, fakir dan miskin. Adapun mazhabnya Imam kita Syafi'i, tetap zakat harta, zakat fitrah yang menerima adalah 8 orang. Sebagaimana Quran menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu khusus untuk al-fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bertugas sebagai amil. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima wafil riqab, orang yang sebagai budak. Nah, ini budak zaman modern ada lagi perbudakan. Sebutin sudah poinnya yang hilang dari 8 hari. Wal ghalimin, orang-orang yang usahanya bangkrut kemudian mengalami banyak hutang. Nah, ini bilang ada kali tahu antara 1.000, 200.000, ada bangkrut juga. Wa fi sabilillah, yang keenam sabilillah, orang-orang yang membela agama Allah, berperang melawan orang-orang non-muslim yang mengganggu misalnya. Tapi kan mengganggu jangan diperangi, jangan dibom, bukan begitu. Nah, sabilillah ini kayaknya di Indonesia jadi 2 sudah yang gugur, kita dari yang 8. Wa bani sabil, orang yang dari santri misalnya ada berkabar dan wajib ada biaya yang berjalan kaki, maka ini berhak menerima zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Fardhun min Allah wallahu alimun hakim. Berdasarkan ayat Quran ini, maka mazhabnya Imam Syafi'i berpendapat zakat harta, zakat fitrah yang berhak menerima 8 golongan. Yang jadi masalah di dunia modern, dari 8 golongan ini ada beberapa yang hanya delegit.
Maka bingunglah dalam mazhab Syafi'i kayak apa ini. Lalu ada salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat, nama sidin Imam Ahmad bin Musa bin Ujair al-Yamani, orang Yaman. Sidin berpendapat boleh menyerahkan zakat kepada salah satu dari 8 tadi. Nah, ini yang dijauhi oleh temurun kita. Artinya mengkategorikan 8 salah satunya barang. Kalau mazhab yang 3 harus kepada fakir dan miskin. Kalau Imam Syafi'i berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Musa bin Ujair, salah satu dari yang 8 itu selesai sudah kewajiban zakat. Kemudian zakat ini biasanya ada badan amil. Tadi kita membentukkan badan amil. Lalu badan amil ini dan biasanya dari dahulu di masjid tempatnya. Jadi masyarakatnya datang ke masjid membawa citra atau membawa citra zakat harta boleh. Maka badan amil ini biasanya menyediakan beras sekian kantong. Datang orang ada bawa beras ada sudah dilihat tidak terima air selesai. Ada datang untuk membawa duit berapa yang paling tahan 46.000. Nah, kemudian dia beras kan. Lalu badan amil ini beras yang tadi aku jual lalu ikan sebagai anak 46.000 aku tukar datang ini. Lalu dilihatnya aku serahkan salah fitrah aku terima untuk badan amil. Datang lagi orang berikutnya membawa duit. Nah, sedangkan beras tadi sudah saya jual dan beras ini hak hubungan mustahik saya yang berhak menerimanya. Maka kita cari jawabannya dulu, bolehkah jual beli di dalam masjid? Ada hadis sahih yang menyatakan Rasulullah menangati. Tapi ulama-ulama ahli hadis memahami menangati di sini bukannya haram hukumnya ada. Jadi Nabi itu menangati jalan berjualan di dalam masjid. Umpamanya dia kaca kalau di tangan dulu tukari nasa juga kayak tukari aja. Nah, ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa itu Nabi melarang, tapi larangan di sini dipahami oleh para ulama-ulama yang memahami hadis bahwa larangan di sana bukanlah sifatnya haram. Sehingga di dalam kitab ini kita berfikih alal madzhabil arba'ah, kitab fikih yang isinya pendapat-pendapat 4 mazhab. Di dalam sini ijma' artinya kesepakatan ulama mazhab. Di sini bacaannya yukrahu iqa'ul uqudi kal bai'i wal syira'i, dimakruhkan jual beli di dalam masjid. Artinya ada haram. Nah, makruh aja. Imam Syafi'i berpendapat makruh, bisa menjadi haram namun orang terganggu sama jangan. Nah, dibalik imam sini akan beres. Nah, terganggu orang ini baru haram. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa jual beli di dalam masjid hukumnya makruh bukan haram. Jadi boleh-boleh aja, makruh itu kan dulu atau cuma Allah kan ada hidup ya. Nah, tetap hukumnya makruh bukan haram. Mengenai amil yang menjual beras milik mustahik, apakah boleh? Ini kita majmu' kan? Ini ada 14 jilid, bukan 24 jilid dikarang oleh Imam Nawawi, bukan Syekh Abu Bakar, bukan tapi Imam Nawawi. Beliau di sini membicarakan permasalahan tentang amil yang menjual harta zakat, beras zakat, misalnya beras fitrah dijualnya. Beliau menyatakan la yajuzu lil imami wala lisa'i bai'u syai'in bil mali zakati min ghairi darurah. Itu poinnya tuh. Bagi seorang imam di sini, kalaunya sistem negara ini negara Islam, maka raja sultan atau malik. Di bawah sultan atau malik ini, di bawah raja ini ada imam. Imam ini orang yang mengapalai urusan agama, zakat fitrah, kementerian agama. Imam dan amil ada boleh menjual harta zakat kalau sudah fitrah poinnya dulu. Kemudian beliau melanjutkan baliku dibuha ilal mustahiki nabi ahdiyalika lianna ahli zakat ahli rusdin walau wilayah alaihim. Tetapi para amil ini harus menyerahkan bendanya langsung. Zakat fitrah kan beras, maka beras menggulung kepada mustahiknya.
Wala yajuz bayyuma bighairi idin. Ada poin kaitannya di sini. Kada boleh menjual harta zakat termasuk berfitrah. Ada si ada kada boleh menjual kecuali ada izin dari mustahik. Namun kita kumpulkan misalnya masyarakat yang berhak menerima, dia mampu namanya duit ini ada duit, ada balas pengaku berhak. Kau berhak apa ada? Kau ada. Ma'in waqa'at daruratu bi an waqafa 'alaihi ba'dul ma'idah aw qafa lahu aw kana fi tariqi qatabin. Seterusnya, jadi poin yang ini Imam Nawawi menyatakan pendapat mazhab Imam Syafi'i ada boleh amil menjual harta zakat termasuk beras fitrah. Boleh menjual bila ada izin. Bila ada izin. Kemudian karena permasalahan ini rekodnya, maka di dalam mazhabnya Imam Syafi'i ada seorang tokoh ulama besar juga, ahli fikih juga, namanya Imam Nawawi. Ini selain ahli fikih, ahli tafsir dan lain sebagainya, beliau berdasarkan penelitian dari segalanya kemudian berpendapat faqala in ra'al imam dzalika fa'alahu. Lamun kepala Kementerian Agama Kemenak kepala kantor Kementerian Agama berpandangan bahwa harta zakat misalnya zakat fitrah barangnya ada boleh dijual, maka buat kami akan boleh dijual. Wa in wa'al bai'a wa taqdir kata zamani fa'alahu. Tapi tidak ujar kepala Kemenak jual saja barangnya. Kalau mereka membagi minta kan membalas kami dilarang jual saja barangnya, maka boleh menjual. Sekarang undang-undang dasar Basna menyerahkan kebijakan kepada amil masing-masing. Maka misalnya kayak pada China sebagai ketua dari amil masjid Nurul Jumah, jadi kita terima aja dulu, baru kita terima. Maka kami, kami kakak, kau budaya sebagai anggota dari amil boleh menjual sesuai rencana Pak Haji. Ini namanya. Namun ada boleh jual apa kita mau ada jual barang hasilnya. Berserang salah satu kita punya ada balas ada. Demikian pembahasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan zakat. Zakat sedikit lagi. Zakat fitrah ini bahasa fikihnya zakat badan. Jadi ada dua, zakat maliyah, zakat harta dari berdagang, berkebun, berumah, harta karun dan sebagainya. Ada dua, zakat badannya, zakat badan awak kita nih. Kan awak kita ini makan nasi, beli waktu sayur, lalu mau bergawi pilihan duit. Nah, karena kita ini menggunakan awak dan bergawi lalu dapat harta, maka awak kita ini harus disedekahi, namanya zakat badaniyah. Maka zakat badaniyah ini populernya adalah zakat fitrah, balas kita. Nah, sekarang selesai juga atas pertanyaan bahwa Imam Ahmad bin Musa bin Mujair al-Jabani membolehkan menyerahkan zakat fitrah, zakat harta kepada salah satu dari 8 orang yang berhak. Itu poin pertama yang boleh. Yang kedua, boleh, bukannya boleh, tapi makruh berjualan di dalam masjid. Jadi dia di sini ada kawasan baru, dia kerjanya ikan ukurannya pagi lain boleh saja makruh berjualan. Yang ketiga, amil boleh menjual beras fitrah sesuai dengan instruksi dari kepala Kemenak dan berdasarkan undang-undang badan amil zakat nasional yang menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada amil masing-masing di tempat. Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah mengenai gerakan sebanyak lagi. Bukan kami demikian yang saya coba bisa dipahami dan belum terhadap polemik masalah zakat ini sampai kapan kalau saja dipersoalkan karena dari dahulu ulama kita dahulu sudah mengerti masalah ini, jadi sudah paham mereka sehingga menjadi tradisi menjadi zakat perlu kalangan sama sedikit segala boleh saja di masjid boleh menerima zakat itu boleh karena termasuk sabilillah. Masjid ini kan termasuk institusi tempat ibadah
dengan di tempat itu kajian agama Islam termasuk syiar Islam alhamdulillah ini boleh menerima zakat, ini boleh. Nah, kemudian mudah-mudahan yang barang bertambah duit kayaknya berzakat kapasitas di sini aja supaya banyak kita dapat balas membagi-bagi masyarakat sekitar kita nambah di sana. Tapi kan ada juga harus akan dia itu boleh apa juga langsung kurang boleh aja. Cuma untuk yang anda pada yang ini biasa itu yang dilakukan di sini maka dia silakan menunaikan zakat fitrah di masjid ini atau zakat fitrah di masjid ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة قربه منك بشهر رمضان وزينكم الله